Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan tenaga kesehatan semuanya. Hari ini saya akan kembali sharing satu artikel yang diterbitkan oleh Medscape Nurses, dan paper ini berjudul High Salt Intake Linked to Increased Risk for Kidney Disease. Jadi intake dari gula yang tinggi itu berkaitan erat dengan peningkatan resiko penyakit gagal ginjal ya. Jadi ini satu artikel yang menarik yang saya kira bisa dijadikan satu panduan bagi para tenaga kesehatan yang menangani pasien-pasien di bangsal penyakit dalam, atau yang lebih spesifik di bangsal yang memang khusus menangani gangguan-gangguan kronis, diantaranya adalah penyakit gagal ginjal ya. Dan di paper ini disampaikan bahwa ternyata ketika seorang itu dia intake garamnya itu dia tinggi, maka sangat beresiko terjadinya kerusakan ginjal. Kenapa bisa seperti itu? Karena ginjal dia punya suatu ambang batas dalam memfiltrasi garam ya, sehingga ketika seorang itu dia tinggi dalam konsumsi garam, artinya itu akan memperpendek usia dari filtrasi yang ada di bagian ginjal ya. Nah, jadi paper ini diterbitkan oleh Jurnal American Medical Association Network Open. Jadi mereka menggunakan, atau paper ini menggunakan banyak sekali sampel ya, dan hampir 500.000, jadi 460.000 sekian sampel yang ada di UK Biobank participant. Jadi usianya ada sekitar 37 sampai dengan 73 tahun ya, dan mereka diamati dari konsumsi apa garam dengan peningkatan risiko gagal ginjal. Ternyata konsumsi garam yang tinggi tidak hanya berdampak pada tekanan darah saja, tapi dia juga punya pengaruh yang sangat besar terhadap fungsi dari filtrasi yang ada di ginjal ya, gitu. Nah, makanya di sini di paper ini disampaikan di kuesionernya, mereka melihat dari beberapa komponen. Yang pertama adalah seberapa sering mereka konsumsi garam. Yang pertama adalah seorang yang nggak pernah atau mungkin jarang ya. Yang kedua adalah kadang-kadang, yang ketiga adalah sering, yang keempat adalah selalu. Dan mereka diamati ya kurang lebih, atau mungkin ada follow up dari riset itu kurang lebih selama 11,8 tahun, artinya hampir 12 tahun. Dan dari waktu yang cukup panjang itu ternyata sekitar 22.000 kasus gagal ginjal baru itu dia didokumentasikan. Artinya ketika seorang itu dia konsumsi garamnya tinggi, maka akan meningkatkan prevalensi atau insiden dari penyakit gagal ginjal ya. Nah, disampaikan juga di sini bahwa eh, para pasien-pasien yang mereka menderita penyakit gagal ginjal itu mereka memang bisa dikatakan mereka cukup sering mengkonsumsi makanan yang tinggi garam atau makanan yang asin ya, gitu. Dan sebagaimana yang sudah diketahui oleh masyarakat di Indonesia, bahwa memang konsumsi tinggi garam itu sangat berdampak terhadap kesehatan yang ada di jantung ataupun yang ada di ginjal gitu. Namun ketika konsumsinya adalah konsumsi yang bisa dikatakan jarang, atau mungkin ya kadang-kadang itu masih bisa ditoleransi oleh ginjal ataupun di pembuluh darah. Makanya di paper ini memang bisa menjadi satu bahan edukasi bagi tenaga kesehatan yang fokus menangani pasien-pasien yang dia mengalami gagal ginjal atau high risk gagal ginjal. Ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk penyampaian informasi, dan seberapa pentingkah atau seberapa banyak kita mengkonsumsi garam, maka bisa diketahui di banyak artikel. Jadi ini ya, saya akan mencoba mencari referensi yang menyampaikan bahwa batas konsumsi garam dalam satu hari ya. Consumption per day, per day. Dan ternyata hanya sekitar 2.300 miligram, itu sangat sedikit sekali kayak gitu ya. Atau mungkin sekitar 2.000 miligram per hari. Seperti ini jumlah yang sangat sedikit kayak gitu. Nah, 2 miligram ini kalau misalkan kita kita jadikan gram kayak gitu, misalkan 2.000 ya, 2.000 miligram per gram. Nah, sekitar hanya 2 gram per hari, itu batas minimal yang disarankan oleh para pakar. Artinya ketika kita konsumsi garam atau mungkin makanan yang asin, ada batasan minimal 2 gram per hari. Dan lebih dari itu sangat berisiko terhadap kondisi yang ada di ginjal dan pembuluh darah. Dan demikian yang dapat saya sampaikan, intinya bahwa ketika seorang itu dia konsumsi garamnya tinggi, maka sangat berisiko terjadinya
penyakit gagal ginjal dan semoga paper ini atau paparan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.